Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi isma'in amabad. Anak-anakku yang sangat kami cintai dan kami banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dilimpahkan pada kita hingga pada pagi hari ini, baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan kita bisa kembali di sekolah yang kita cintai, walaupun anak-anak lewat daring di rumah masing-masing, tetapi kita masih bisa komunikasi, salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, insyaallah para seluruh termasuk kasih. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillahirobbilalamin, ketemu kembali pada saya Pak Kamudi, guru matematika. Saya akan bicarakan tentang koordinat kartesius. Jadi ini sudah termasuk pada KD kedua, bahasan yang KD kedua di dalam semester 1 ini. Sebelum lebih lanjut kita membahas tentang koordinat kartesius, aku sampaikan beberapa hal. Yang pertama tentang pengertian koordinat kartesius. Nah, ada istilah kata kartesius yang digunakan untuk mengenang seorang ahli matematika sekaligus seorang filosof dari Prancis, itu yang bernama René Descartes. Berkat penemuannya ini, Descartes mengambil peran yang besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Hasil penemuan Descartes koordinat kartesius ini sangat berpengaruh dalam perkembangan geometri analitik, kalkulus, dan kartografi. Kemudian ada pengertian koordinat kartesius yang selanjutnya. Ada istilah kata kartesius yang digunakan ada fungsi koordinat kartesius dalam matematika. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y. Dari titik tersebut koordinat X sering disebut juga dengan absis, sedangkan koordinat Y disebut juga dengan ordinat. Untuk mendefinisikan koordinat diperlukan dua garis berarah yang tegak lurus satu sama lain, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah yang horizontal, dan sumbu Y adalah yang vertikal. Dan panjang unit yang dimaksud adalah panjang tertentu yang dibuat tanda-tanda pada kertas sumbu tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Koordinat kartesius bisa dilihat. Gambar di sini adalah sumbu X. Ini ada sumbu X yang horizontal, kemudian yang vertikal adalah sumbu Y. Kemudian baik di sumbu X maupun di sumbu Y ini ada titik-titik yang jaraknya sama. Ada titik pusat atau pangkal. Ini adalah titik di mana perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah titik ini 0,0. Kemudian kalau arah ke kanan ini adalah positif, ya. Kalau arah kanan itu positif,
Kemudian kalau arah ke kiri ini adalah negatif. Kemudian pada sumbu Y ini ke atas ini dari titik 0,0 ini ke atas adalah positif, kemudian ke bawah ini negatif. Nah, kemudian tanda jarak satu dengan yang lain adalah sama. Satu contoh bisa kita lihat di dalam gambar ini ada ke kanan itu 1, 2, 3. Kemudian yang ke kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kemudian yang ke atas positif 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang ke bawah adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3. Nah, ketika di dalam sumbu koordinat atau di sumbu X dan sumbu Y ini kemudian nanti ada perpotongan untuk menentukan koordinat titik. Nah, koordinat titik ini adalah terdiri dari absis dan ordinat. Absis itu adalah titik yang berada di sumbu X. Kemudian ordinat itu titik yang berada di sumbu Y. Nah, ini adalah ini namanya ordinat, ini ordinat, kemudian ini absis. Nah, berikutnya bisa kita lihat dari gambar di atas dapat dilihat bahwa ada 4 titik yang telah ditandai. Ada 4 titik yang ditandai di situ. Di antaranya adalah negatif 3,1, kemudian 2,3, min 1,5 dan min 2,5 dan 0,0. Titik 0,0 juga disebut dengan juga titik asal. Notasi dalam menyatakan sebuah titik adalah X, Z, di mana menyatakan nilai titik terhadap sumbu X itu juga disebut dengan absis tadi. Dan Y menyatakan nilai titik terhadap sumbu Y atau katanya ordinat, sehingga urutan X dan Y, urutan X dan Z dalam X, Y tidak boleh dibalik. Artinya balik itu ini X, Z itu harus X, Y, tidak boleh Y, X. Nanti kalau diwujudkan dalam satu bilangan juga nanti akan berbeda letak titiknya. Karena sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus, maka bidang X, Y kemudian terbagi menjadi 4 bagian. Ya, terdapat 4 bagian atau 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Yang rupanya melawan arah atau berlawanan dengan arah jarum jam yang dimulai dari kanan atas. Lebih jelas terdapat pada gambar di bawah ini, bisa kalian lihat. Nah, ini adalah kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Di mana kuadran 1 ini baik di absis maupun ordinat, ini ada plus. Berarti semua nanti yang ada di sini, misalkan ya koordinat yang ada di ini semuanya adalah positif. Kalau positif X positif, Y positif, berarti situ adalah kuadran 1, sudah dipastikan kuadran 1. Nah, kalau yang di sebelah kiri di sini adalah X-nya negatif. X-nya negatif karena di kiri 0 negatif, kemudian Y-nya positif ke arah kanan, ini positif. Jadi berarti negatif, positif. X, Z berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Nah, kalau X-nya positif, X-nya negatif, Y-nya positif, ini pasti berada di kuadran 2. Kemudian yang ketiga adalah ini bisa dilihat di sini, ini X-nya negatif ya. Jadi kita untuk absis dulu, X-nya negatif, kemudian Y-nya ke bawah juga negatif. Jadi
min X, min Z. Min X, min Z. Jadi keduanya antara absis dan ordinatnya semuanya adalah negatif, sehingga kalau temukan di sini koordinat dari X, Z, jadi min X, min Z berarti berada di kuadran 3. Berikutnya yang ada di kuadran 4. Kuadran 4 ini adalah absis atau X-nya plus, Y-nya negatif. Jadi X, min Z. X, min Z berarti berada di kuadran 4. Kuadran 4. Sehingga sesuai dengan kuadrannya dapat disimpulkan bahwa kuadran 1 memiliki absis dan ordinat yang sama-sama bernilai positif. Kemudian kuadran 2 absisnya bernilai negatif sedangkan ordinatnya bernilai positif. Kuadran 3 adalah memiliki absis dan ordinat kedua-duanya negatif. Kemudian kuadran 4 memiliki absis bernilai positif dan ordinat bernilai negatif. Contoh, terletak pada kuadran berapakah titik-titik di bawah ini? Ini ada titik atau koordinat 1, koordinat 2,5. Nomor 2 koordinat min 5,4. Koordinat 3 ini adalah min 2, min 5. Berikutnya koordinat 6, min 6. Yang kelima ini adalah min 1,3. Kalau pertanyaannya ini terletak pada kuadran berapa? Nah, ini bisa kembali lagi yang belum jelas untuk melihat gambarnya. Tetapi tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau absis itu bernilai positif, ordinatnya juga positif. Nah ini, jadi ini adalah kuadran 1. Kuadran 1 ini kan positif, ini 2 positif, 5 positif, berarti ini kuadran 1. Kemudian yang nomor 2 negatif 5,4. Absisnya ini negatif. Kemudian ordinatnya positif. Kalau absisnya negatif, kemudian ordinatnya positif, ini berada di kuadran 2. Yang ketiga, ini adalah absisnya negatif, ordinatnya negatif, dua-duanya negatif, berarti berada di kuadran 3. Sedangkan yang 4 adalah absisnya positif, kemudian ordinatnya negatif, 6, min 6, berarti berada di kuadran 4. Sedangkan koordinat min 1 negatif 1,3, yang negatif adalah absisnya, berarti di sebelah kiri atas, berarti kuadran 2. Nah ini hanya sebagai kita pembuktian saja bahwa tadi itu terletak di kuadran 1, 2, 3, 4 dan kembali ke kuadran 2 dan seterusnya. Tentukan koordinat X, Z yang membentuk bangun trapesium pada diagram Kartesius di bawah ini. Jadi, tentunya ini ada trapesium sama kaki. Nah, sumbu koordinat bisa kalian perhatikan. Ini adalah di sini ini sumbu koordinat. Ini ada sumbu Y, ini adalah sumbu X, ini sumbu X-nya di sini. Ini sumbu X, ini sumbu Y-nya. Kemudian jalannya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Ke kiri ada negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Kemudian ke atas juga 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian ke bawah
negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Nah, di sini ada koordinat titik A, B, C, D sebagai membentuk itu ada sudut pada trapesium, Nah, bisa dilihat di dalam gambar yang berikutnya sambil kita perhatikan. Bila ditarik garis lurus pada masing-masing sudut trapesium maka sebagai berikut. Nah, ini kalau tadi ya untuk A dulu, untuk A garis A ini kan ini 0,0 di sini, kemudian ke kiri kita angka 1, 2, berarti 2, absisnya 2. Kemudian kalau ke atas berapa? 1, 2, 3, berarti sini ada 2,3. Min 2,3, berarti bisa dikatakan untuk titik ya atau koordinat titik A ini berada di kuadran 2. Kemudian B, koordinat B ini adalah absisnya ada 1, 2, kemudian ordinatnya 1, 2, 3. Ini 2,3. Jadi koordinat B ini 2,3, 2 dan 3. Sudut dua-duanya positif, berarti B ini ada berada di kuadran 1, kuadran 1. Kemudian yang C, Pak lihat di sini, yang C itu di sini adalah dari absisnya 1 kali 0 kali ini 1, 2, 3, 4. Absisnya 4. Kemudian ordinatnya adalah ke bawahnya berapa? Ke bawah itu bawahnya adalah 1, 2, 3, 4. Berarti ini adalah 4,4. Nah, 4 ini absisnya positif. Kemudian 4 ini ordinatnya negatif. Berarti C ini berada di kuadran 4. Kemudian yang D ini adalah pada D itu ke kiri berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ke kiri 4 berarti negatif 4. Kemudian ke bawah 1, 2, 3, 4. Ini juga 4. Jadi koordinat titik D ini adalah negatif 4, negatif 4. Absisnya negatif, kemudian ordinatnya negatif, maka itu berada di kuadran 3. Dibaca pertama kali X lalu Z. Jadi jangan sampai terbalik Y-nya dulu, Jadi X, Z. Jangan sampai ditulis atau dibalik Z, X. Sehingga jawabannya nanti akan jadi salah. Yang betul adalah X, Z. Koordinat A negatif 2,3, koordinat B 2,3, koordinat C adalah 4,4, koordinat D adalah -4,4. Nah, berikutnya ada sebuah contoh ini, Desi, Dito, Ana, dan Pedro. Garis singkat ada DDAP, merupakan teman dari kecil. Apabila melihat sebuah peta rumah, rumah mereka berbentuk persegi panjang. Jadi rumah mereka berempat ini, maksudnya dari rumah Desi, rumah Tito, rumah Ana, rumah Pedro ini dilihat dari jauh ini berbentuk persegi panjang. Jika rumah Desi berada di koordinat 5,2, rumah Ana di koordinat 11,2, dan rumah Pedro ada di koordinat 5,8. Maka koordinat mana rumah Dito, atau di koordinat manakah rumah Dito? Ini jadi yang D yang diketahui. Fakta persegi panjang adalah sisi atas sama dengan sisi bawah dan sisi kanan sama dengan sisi kiri, yang perlu dipahami, dan kita insya Allah
sudah paham tentang persegi panjang. Rumah Desi berada di koordinat 5,2, kemudian rumah Pedro di koordinat 5,8, kemudian rumah Ana yang C berada di 11,2. Ditanyakan rumah Dito atau D. Jawab. Nah ini sehingga apabila digambarkan menjadi diagram kartesius, maka jawaban soal kartesius 2 ini adalah, saya lihat tadi kan untuk A-nya di 2,5. Ini sumbu X-nya ya, ini sumbu X bawah ini sumbu Y, ini ada 0,0 di 0,0, jadi absisnya kita 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1, 2. Nah, ini adalah berada di koordinat 5,2. Kemudian yang B-nya ini adalah 5, hitung dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 5,8. Kemudian kembali ke C dulu. C mana? Ya, C ini adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11,2. Tentukan koordinat D. Coba dari C ini kita tarik garis lurus vertikal ke atas. Kemudian dari B ini kita tarik garis lurus horizontal ke kanan. Nah, pertemuan garis yang diperpanjang dari titik C yang vertikal atau ke atas, kemudian B yang ke kanan horizontal, ini kan bertemu. Nah, pertemuan antara perpanjangan dari garis B dan C inilah ini yang koordinat D. Nah, ternyata dalam koordinat D ini kita temukan 11,8. Jadi jawabannya adalah rumah Dito itu berada di koordinat 11,8. Nah, anak-anak, ini ada beberapa contoh yang tadi kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mencoba untuk beberapa soal berikutnya. Nanti ada soal-soal untuk dicoba. Nah, nomor 1 ini adalah tentukan kuadran berapakah koordinat di bawah ini. A negatif 6, negatif 2, B 6,-2, C min 6,2, D 6,2. Kemudian nomor 2 diketahui titik-titik A 9,21 dan B 21,3 dan C 7,5. Absisnya adalah, jadi koordinat A, B, C ini kan ada absis dan ordinat. Absisnya mana? Ini absisnya. Kemudian yang ketiga ordinat dari titik di samping, yaitu titik P 11,5, Q 12,9 dan R 5,-5. Sekali lagi ini adalah ordinat yang ditanyakan. Ordinatnya berapa? Ordinatnya mana? Yang keempat, PQRS merupakan bangun trapesium siku-siku. Bangun trapesium siku-siku. Titik P terletak pada koordinat min 3,2, sedangkan titik Q pada koordinat 5,2 dan titik R pada koordinat 2,-2. Titik S terletak pada koordinat berapa? Ya, ini tentunya harus dengan sumbu koordinat tadi itu. Yang kelima, sebuah trapesium sama kaki A, B, C, D terletak pada diagram. Maaf, ini ya tertutup ya.
pada diagram kartesium, jika koordinat titik A ini adalah min 3, min 2, kemudian titik B 3, min 2, dan titik C 1,2, maka koordinat D adalah, cari sebagaimana contoh yang tadi kita sampaikan di depan. Kemudian yang keenam, jika A, B, C adalah segitiga sama kaki, koordinat titik A negatif 2,0, koordinat C adalah 0,4, maka titik B. Nah, ini sambil digambar dicari akan mudah sekali itu. Yang ketujuh. Jadi yang ketujuh, buatlah garis X horizontal dan garis Y vertikal yang berpotongan dan tegak lurus. Tentukan jarak titik yang sama. Tentukan titik-titik di bawah ini. A 0,0, B 2, min 2, C 4,0, dan D 2,2. Jika titik A, B, C, dan D dihubungkan, jadi maksudnya koordinat yang kita ada di atas, bangunan apakah yang dapat dibuat? Ini anak-anak diantaranya sambil untuk bisa dipelajari, ya. Syukur bagi ini semuanya bisa. Kalau belum bisa, nanti bisa ditanyakan kepada Bapak atau kepada Pak Guru, ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kali ini anak-anak bisa memahami dan kemudian bisa melanjutkan dengan mencoba untuk soal-soal yang saya sajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.